kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk selalu belajar ya pinter ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang jenis benda di lingkungan sekitar beserta ciri-cirinya. Artinya kita akan mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita beserta ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakan antara satu benda dengan benda yang lain. Yuk kita langsung belajar. Jenis benda di lingkungan sekitar dan ciri-cirinya. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD. Perhatikan benda di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita, benda terdiri dari yang namanya benda hidup dan benda tidak hidup. Apa itu benda hidup? Benda hidup adalah setiap benda yang hanya diciptakan oleh Allah. Artinya, manusia tidak bisa menciptakan benda hidup. Benda tidak hidup adalah benda yang diciptakan oleh Allah dan makhluknya atau manusia. Jadi benda tidak hidup bisa diciptakan oleh Allah, ada juga yang diciptakan oleh manusia. Contohnya apa Miss benda hidup? Benda hidup contohnya adalah yang pertama manusia. Yang kedua hewan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Jadi semua manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup karena apa? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan hanya bisa diciptakan oleh Allah. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menciptakan manusia. Selanjutnya untuk contoh benda tidak hidup adalah yang pertama udara. Udara termasuk benda hidup yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, selanjutnya air. Air juga benda hidup, benda tidak hidup. Yang ketiga, lampu dan cahaya. Dan yang selanjutnya adalah tanah. Tanah benda tidak hidup tapi diciptakan oleh Allah. Sampai di sini paham nak? Baik, kalau paham isi lanjutkan ya pinter ya. Selanjutnya, yuk kita tebak. Ada berapa benda ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 benda di bawah ini. Yuk tebak. Jika nanti dilingkari dengan warna orange atau coklat, berarti dia adalah benda hidup. Jika dilingkari dengan warna merah, berarti adalah benda tidak hidup. Yang pertama itu benda apa? Kura-kura, betul. Kura-kura kira-kira benda hidup atau tidak hidup ya? Kita lihat. Iya, ternyata lingkarannya berwarna coklat. Artinya kura-kura adalah contoh benda hidup. Selanjutnya kursi. Kursi benda hidup atau benda tidak hidup? Kita lihat. Iya, kursi adalah benda tidak hidup. Siapa yang jawabannya betul? Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah gambar gajah. Gajah benda hidup atau benda tidak hidup? Kita lihat lingkarannya. Iya, ternyata lingkarannya berwarna coklat, berarti benda hidup. Mobil adalah benda tidak hidup. Kipas benda tidak hidup. Selanjutnya, pohon adalah benda hidup, betul. Ini siapa ya? Anak kecil. Anak kecil adalah benda hidup. Dan yang terakhir adalah serigala. Benda hidup atau benda tidak hidup? Ayo tebak di rumah. Benda hidup. Sampai di sini sudah lebih paham ya pinter ya? Mana yang benda hidup dan mana yang benda tidak hidup. Baik, misi lanjutkan lagi. Nah, untuk mengenali benda, suatu benda, kita biasanya melihat ciri-ciri dari benda tersebut. Ciri-ciri itu apa? Ciri-ciri adalah tampilan atau keadaan yang bisa kita lihat yang hanya ada pada benda tertentu. Jadi belum tentu sama antara benda satu dengan benda yang lain. Contohnya coba, itu gambar apa? Itu adalah gambar buah anggur. Coba jelaskan benda-benda di sekitarmu dengan menyebutkan beberapa hal berikut. Nah,
dalam menyebutkan ciri-ciri benda, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bentuk. Kira-kira kalau buah anggur itu bentuknya bagaimana? Kita lihat. Oh, ternyata buah anggur itu bentuknya bulat. Bukan kotak, bukan segitiga. Bulat kan itu bentuknya? Ya. Jadi, bentuk buah anggur adalah bulat. Sekarang warna. Warna buah anggur. Bagaimana warna buah anggur? Kita lihat. Oh, warna buah anggur ungu. Yes. Di situ terlihat jelas bahwa anggur berwarna ungu. Meskipun anggur ada juga berwarna hijau ya, tapi kita lihat yang dicontoh. Ukurannya bagaimana? Kalau ditanya ukuran itu pasti antara besar atau kecil. Ukuran buah anggur kecil. Karena itu seperti kita lihat kecil-kecil ya nak ya. Cuman itu terdiri dari beberapa buah bergerombol, jadi banyak. Wujud dari buah anggur apa? Wujudnya adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang tidak bisa mengalir. Anggur bisa mengalir? Tidak, makanya dia disebut sebagai benda padat. Permukaan benda. Kira-kira kalau diraba atau dipegang, permukaannya itu terasa bagaimana kalau anggur? Permukaan anggur ternyata halus dan licin. Untuk membuktikan, jika kamu punya buah anggur di rumah, silakan pegang. Bagaimana permukaannya pasti akan terasa halus. Selanjutnya kegunaan buah anggur apa? Ternyata kegunaan buah anggur adalah sebagai sumber vitamin. Miss, kegunaan buah anggur ya untuk dimakan. Iya betul. Untuk mendapatkan vitamin ya memang harus dimakan. Kalau hanya dilihat tidak bisa kita menyerap vitaminnya, ya pinter ya. Oke. Dan yang terakhir, rasa benda. Kira-kira kalau anggur rasanya bagaimana ya? Rasa buah anggur adalah, kok nggak keluar-keluar? Iya, rasa buah anggur adalah manis. Jadi itu tadi adalah contoh jika kita menyebutkan ciri-ciri buah anggur. Bentuk bulat, warna ungu, ukuran kecil, wujudnya padat, permukaannya halus atau licin, kegunaan sumber vitamin dan rasanya adalah manis. Nah, sampai di sini paham? Selanjutnya, kita lihat. Itu ada benda satu lagi. Benda apa namanya? Betul, itu adalah jam dinding. Kira-kira ciri-cirinya bagaimana ya? Kita lihat satu persatu. Bentuknya bulat, betul. Kalau warnanya sudah sangat jelas, di situ adalah warnanya apa ya? Biru. Kalau ukuran, kira-kira ukurannya besar atau kecil? Besar, betul. Wujudnya, kalau wujud itu berarti padat atau cair. Padat dong, jelas. Kenapa? Karena tidak mengalir. Kalau jam dinding ditaruh tidak mungkin mengalir dia nak. Nah, wujudnya adalah padat. Permukaannya bagaimana kalau jam dinding? Coba raba jam dinding kalian di rumah. Bagaimana rasa permukaannya? Permukaannya adalah licin. Dan kegunaannya untuk apa? Kita memiliki jam dinding, kegunaannya adalah untuk menunjukkan waktu, sebagai penunjuk waktu. Miss Win harap sampai di sini sudah makin paham ya pinter ya. Jika memang masih belum paham, bisa bertanya dengan Miss Win, atau nanti ketika kita ada Zoom bisa dibahas kembali. Ya pinter ya? Ya. Demikian penjelasan dari Miss Win. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga dimudahkan dalam belajar dan dijadikan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.